Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Dijodohkan. Rian menghubungi ponsel Ziko. Dia tahu pasti putra sahabatnya itu pasti saat ini bersama Zafrina. Meskipun jam hampir menunjukkan pukul 12 dini hari. Ziko merasakan getar di saku celananya, tapi dia tidak bisa mengambil ponselnya karena saat ini sedang fokus menyetir. Tak berapa lama mobil yang dibawa Ziko tiba di rumah sakit. Dia langsung keluar dan mengangkat tubuh Zafrina lagi. Ziko meletakkan Zafrina di atas pembaringan, dan seorang dokter paruh baya menyambutnya. Ziko menerangkan sedikit apa yang terjadi pada Zafrina sebelumnya. Dokter senior itu pun mengangguk. Biar saya periksa dulu. Ada kemungkinan alkohol yang dia minum bercampur dengan obat perangsang dan orang ini alergi dengan salah satu komposisi obat. Dokter mengambil sampel darah Zafrina dan meminta seorang perawat untuk mengantarkannya ke lab. Ponsel Ziko kembali bergetar. Dia lekas keluar untuk melihat siapa yang menghubunginya. Uncle Rian. Ziko segera mengangkat panggilan dari papi Zafrina itu. Halo, Uncle. Apa Zafrina bersamamu? Apa dia baik-baik saja? Ziko terdiam mendengar pertanyaan dari papi Rian. Dia tidak menyangka sepertinya papi Zafrina itu memiliki ikatan batin yang kuat pada putrinya. Ziko, apa kamu masih di sana? Uncle, saat ini aku dan Ina sedang ada di rumah sakit. Tadi dia pergi dengan temannya. Sepertinya mereka mencampur sesuatu pada minuman Ina. Saat ini dia tidak sadarkan diri. Dokter baru memeriksanya. Apa? Ziko menjauhkan ponselnya saat mendengar suara teriakan kemarahan Rian. Dia yakin setelah ini Fred dan teman-temannya akan merasakan pembalasan dari papi Rian. Rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana. Kamu harus memberitahu Uncle semuanya. Uncle akan hancurkan siapapun yang berani berniat buruk pada putriku. Setelah menjawab semua pertanyaan Rian, Ziko mematikan sambungannya karena dokter telah keluar dari ruangan pemeriksaan. Dia pun segera mendekati dokter itu. Bagaimana dokter? Seperti yang saya kira, dia alergi pada kandungan obat perang yang tertelan bersama dengan alkohol. Beruntung Anda secepatnya membawanya ke sini. Jika tidak, bisa saja dia mengalami kematian karena gagal jantung. Saya sudah memberinya obat, berharap saja nanti dia segera sadar. Dokter itu menepuk bahu Ziko, setelah itu dia berlalu. Zafrina pun kini sudah dipindahkan di ruang perawatan. Ziko menghubungi Dominic dan meminta pria itu untuk mengurus ke-8 orang pembuat onar itu termasuk Fred. Rian tiba di sana bersamaan dengan Zafa. Ternyata kedua pengawal Zafrina sudah melaporkan kejadiannya pada pemuda tersebut. Dari raut wajah Zafa dan papi Rian, tampak jelas kurat kekhawatiran tergambar di wajah kedua pria itu. Ziko yang sedang duduk di samping ranjang Zafrina seketika menoleh saat melihat pintu terbuka. Siapa pelakunya? Tenanglah, Uncle. Temanku sedang mengurusnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Entah papi Zafrina itu bertanya pada siapa, namun ucapan Rian selanjutnya membuat Ziko dan Zafa tahu siapa yang ditanya. Orang-orangmu kurang cekatan. Zafa menunduk. Jujur saja dia pun mengkhawatirkan adiknya itu. Dia merasa sangat bersalah karena telah kecolongan. Rian menatap Zafa lalu menghembuskan nafasnya kasar. Zafa menunduk. Jujur saja dia pun mengkhawatirkan adiknya itu. Dia merasa sangat bersalah karena telah kecolongan. Rian menatap Zafa lalu menghembuskan nafasnya kasar. Aku tidak sedang menyalahkanmu, Zafa. Andai saja papamu tidak menghubungiku karena seharian mamamu terus mengkhawatirkan Zafrina. Aku tidak akan pernah tahu. Mungkin saran papamu dulu ada benarnya. Aku akan mengirim adikmu pulang ke Indonesia. Jantung Ziko seketika berdebar gaduh.
Dia menoleh menatap Zafrina yang masih terpejam. Tiba dia merasa seperti ada yang menghujam hatinya. Ziko mengakui jika dia telah lama menyimpan rasa pada Zafrina. Tapi dia takut jika suatu saat hubungan baik mereka retak karena rasa cintanya. Tapi kini hubungan persahabatan mereka pun terancam jika sampai Zafrina benar dibawa ke Indonesia. Kita tanyakan itu pada Ina nanti, Uncle. Karena bagaimanapun usianya sudah cukup matang untuk mengambil keputusan sendiri. Sekarang yang terpenting Ina sadar dulu. Zafa duduk di tepi berangkar Zafrina. Dengan lembut dia mengusap rambut Zafrina. Maafkan aku, Uncle. Aku tidak menjaga Ina dengan baik. Wajah Ziko tampak sangat menyesal. Meskipun awalnya dia sempat kesal pada Zafrina. Ini bukan salahmu. Mungkin memang ini sudah menjadi takdir putriku. Bilang pada temanmu. Sebentar lagi akan ada orangku yang akan menjemput para pembuat onar itu. Baiklah, Uncle. Ziko akhirnya keluar dari ruang perawatan Zafrina untuk menghubungi Dominic. Uncle Rian mengirim orangnya untuk membawa ke-8 orang itu. Tapi, Fred adalah anak seorang petinggi. Aku tidak peduli itu. Meskipun Uncle atau Zafa tidak bertindak maka aku yang akan bertindak. Beraninya dia melakukan semua itu pada gadisku. Jadi, Zafrina sekarang adalah gadismu. Suara Dominic terdengar seperti sebuah sindiran bagi Ziko. Pemuda itu mendengus kesal. Tutup mulutmu, lakukan saja apa yang aku minta. Nanti aku akan memberimu imbalan yang pantas. Ziko tersenyum miring. Dia akan membalas cibiran Dominic dengan cara halus. Ziko menutup sambungannya. Dia berjalan ke kamar Zafrina. Tapi saat dirinya akan membuka pintu, Ziko mendengar pembicaraan Papi Rian dan Zafa. Dia memutuskan bersandar di tembok dan menguping pembicaraan mereka. Bagaimana menurutmu? Sepertinya aku akan berunding dengan papa dan mamamu mengenai ini. Setidaknya saat di Indonesia Zafrina ada yang menjaganya. Jika mereka bertunangan dulu Uncle rasa Zafrina tidak akan menolak. Tapi, Uncle, aku tidak yakin kalau putra Paman Diego akan setuju. Marvel pasti setuju. Kamu pernah melihatnya dulu saat Zafrina SMP saat dia diserempet orang. Marvel tampak sangat cemas pada Zafrina. Tapi itu dulu, Uncle. Uncle tidak akan tenang jika hanya memakai bodyguard biasa. Kita tidak akan tahu bagaimana nanti di sana. Kita pikirkan nanti saja. Uncle. Belum tentu Ina juga mau. Ziko hanya dapat memejamkan matanya mendengar bahwa Zafrina akan dijodohkan dengan orang lain. Tangan Ziko terkepal dan jujur saja hatinya sangat sakit mendengar itu. Ziko menarik nafas sebentar lalu menghembuskan nafasnya pelan. Berulang kali dia melakukan itu untuk meredam emosinya. Setelah itu Ziko membuka pintu ruangan Zafrina. Uncle. Zafa. Aku harus kembali ke klub, ujar Ziko. Rian mengangguk dan sejenak memindai wajah Ziko. Namun pemuda itu memilih membuang pandangan ke arah lain. Desis Zafrina. Netra Ziko sesaat menatap Zafrina yang sepertinya hanya mengigau saja.
Dia menundukkan kepalanya sebentar lalu pergi. Zafa dan Papi Ryan saling tatap lalu tersenyum. Sebenarnya percakapan yang baru saja terlontar dari keduanya hanya sebuah pancingan untuk membuat Zico berani mengambil keputusan. Karena baik Zafa maupun Papi Ryan tahu jika sebenarnya keduanya saling ada ketertarikan, namun Zico berusaha menyembunyikan perasaannya, begitu juga Zafrina. Besok aku akan minta Diego untuk menyuruh Marvel kemari. Dia pasti setuju untuk membantu Uncle. Baiklah. Silahkan Uncle atur saja. Zico melajukan mobilnya dengan kencang. Tidak tahu kenapa. Dia sangat merasa terganggu dengan obrolan antara Zafa dan Papi Ryan. Zico menginjak rem mendadak. Hampir saja dirinya menabrak pembatas jalan karena melamun. Zico memukul setirnya dengan keras, kemudian ia menelungkupkan wajahnya di atas setir. Bagaimana jika Uncle Ryan serius ingin menjodohkan Zafrina dan Marvel? Gumam Zico frustasi. Di sisi lain, Zafrina mulai tersadar seraya menyebut nama Zico berulang kali. Senyum Papi Ryan dan Zafa terbit. Manakala Zafrina membuka kelopak matanya dengan perlahan. Sayang. Akhirnya kamu sadar. Ryan mendekati ranjang putrinya. Berulang kali Ryan membelai rambut Zafrina. Zico di mana? Papi. Lirih Zafrina nyaris hampir seperti bisikan. Zico sedang pergi sebentar. Ada hal penting yang harus ia urus. Zafrina terdiam. Sesaat otaknya sedang mengisi daya. Ingatannya masih sedikit kacau. Namun sekelebat lintasan bayangan ciuman antara dirinya dan Zico kembali memenuhi otaknya. Apa yang sudah aku lakukan? Batin Zafrina merutuki kebodohannya. Zafa yang duduk di sebelah Zafrina kini terus mengusap kepala sang adik. Zafa juga sudah mengirim pesan pada Mama Dian. Jika Zafrina baik saja. Zafa terpaksa berbohong agar mamanya tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi Zafrina. Aku mau pulang. Papi, ujar Zafrina. Besok. Ya. Sekarang Ina istirahat dulu di sini. Papi dan kakak kamu akan jaga kamu. Ryan mengusap tangan Zafrina yang terbalut infus. Sungguh tidak ada yang lebih menyakiti hati seorang ayah kalau melihat putrinya terbaring lemah seperti itu. Zafrina hanya bisa mengangguk lemah. Tak berapa lama dia kembali terpejam. Zafa berpindah tempat. Ia beralih duduk di sofa. Ini sudah pukul 2 dini hari dan matanya sangat mengantuk. Sementara Ryan masih setia duduk di tepi berangkar Zafrina. Zico tiba di klub membawa amarah yang terakumulasi. Marah karena Fred berusaha memiliki Zafrina dengan cara kotor. Marah karena dia tidak bisa jujur tentang perasaannya pada Zafrina dan yang lebih membuatnya kesal. Andai saja tidak ada kejadian ini, mungkin Zafrina tidak akan pernah dijodohkan dengan Marvel. Dominic adalah pemilik klub itu. Makanya dia bebas melakukan apapun di sana, termasuk menyekap ke-8 orang yang tadi membuat keributan dengan Zico. Di mana mereka? Apa orang suruhan Uncle Ryan belum sampai? Belum. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Dominic begitu melihat tatapan mata Zico yang penuh dengan kemurkaan.
Gara para berdebah itu Uncle Rian berniat mengirim Ina ke Indonesia. Bahkan Uncle juga akan menjodohkan Ina dengan anak temannya. Zico sudah sangat hafal di mana Dominic biasa menyekap orang yang berbuat onar di klubnya itu. Dia langsung berjalan menuju ke sana dan membuka pintunya secara kasar. Dominic hanya bisa diam melihat kemarahan Zico. Karena pemuda itu tidak akan bisa dihentikan sebelum puas melampiaskan kemarahannya. Zico menarik Fred lalu menghajarnya berkali-kali. Fred yang memang sudah babak belur hanya diam tanpa melawan. Dominic mencekal lengan Zico saat ia melihat Fred sudah tidak sadarkan diri. "Stop it, kamu bisa membunuhnya." Zico melepaskan cengkraman tangannya pada kerah baju Fred. Pria itu seketika jatuh menimpa dua orang temannya yang ketakutan. Beberapa orang lainnya sudah berada di pojokan ruangan karena takut melihat kemarahan Zico. "Calm down, man." Dominic masih terus berusaha menenangkan Zico. Tiba-tiba beberapa orang suruhan Rian masuk bersama seorang bartender kepercayaan Dominic. "Tuan muda Zico, bawa mereka. Lakukan apapun yang kalian suka. Jika perlu cincang saja tubuhnya dan berikan pada piranha peliharaan Raiden." Orang yang disekap itu hanya membulatkan matanya mendengar penuturan Zico. Tak butuh waktu lama kedelapan orang itu sudah dimasukkan dalam mobil box melalui pintu lain. Zico duduk di meja bartender sambil terus mencengkeram rambutnya. Dominic duduk di samping Zico dan menepuk pundak Zico pelan. Dia dapat merasakan kegalauan yang dirasakan oleh Zico. Namun Dominic ingin memberi waktu pada Zico sejenak sehingga dia memilih diam dan duduk sambil menyesap wine kesukaannya. Dominic menyalakan rokok dan menghisapnya dalam lalu menghembuskan asapnya. Sesekali jemarinya menggulirkan layar ponselnya untuk mengatasi kejenuhan. "Apa yang harus aku lakukan?" desis Zico kemudian. "Aku akan memberimu saran. Tapi aku ingin bertanya dulu. Apa kamu sungguh mencintainya? Apa kamu pikir aku bercanda?" Zico memberikan tatapan tajam pada Dominic. Namun pemuda itu hanya tersenyum tipis melihat kemarahan Zico yang sepertinya masih belum tuntas. "Uncle Leo dan Uncle Rian itu bersahabat sejak dulu, kan? Jika aku jadi dirimu, aku akan meminta ayahmu itu untuk melamar Zafrina. Tapi pernikahan bukan sesuatu yang main. Siapa bilang aku memintamu mempermainkan ikatan suci itu? Justru aku di sini aku ingin kamu bisa terus bersama Zafrina." Tapi, Zico tampak berpikir. Ada keraguan di hatinya namun dia tidak tahu mengapa. Dia telah lama menyimpan rasa untuk Zafrina. Bahkan ketika dia memacari beberapa teman wanitanya. Itu semata-mata hanya untuk mengalihkan perasaannya pada sahabat baiknya itu. Pikirkan baik atau kamu akan kehilangan dia. Dominic kembali menyesap wine-nya. Zico tampaknya sedang berpikir keras. Tangannya tak hentinya mengetuk meja. Namun sejurus kemudian Zico mengusap wajahnya kasar. Jujur saat ini pernikahan tidak ada dalam rencana hidupnya. Dia dan Zafrina baru saja menyelesaikan skripsi mereka.
Bukankah terlalu buru-buru jika dia menginginkan sebuah pernikahan? Tapi jika tidak segera bertindak maka Zafrina akan menjadi milik orang lain. Di rumah sakit, Zafrina membuka matanya. Entah mengapa bayangan ciuman tadi bersama Ziko membuatnya galau. Dia hanya pura tidur agar Papi dan Zafa segera terlelap. Papi Rian tidur di ranjang khusus penunggu sementara Zafa terlelap di sofa. Mama, aku rindu. Aku ingin pulang saja. Di sini aku tidak bahagia. Hatiku sakit sekali. Mah, lirih Zafrina. Keesokan harinya Zafrina sudah diperbolehkan pulang. Dengan kerjasama antara Zafa dan Papi Rian, Zafrina akhirnya pulang dengan dijemput oleh Ziko. Pemuda itu datang dengan baju yang masih sama dengan yang dia kenakan kemarin. Apa kamu tidak pulang semalam? Aku sibuk membereskan kekacauan di klub Dominic. Maafkan aku. Memangnya kamu salah apa? Karena kemarin aku membentakmu. Dan maaf untuk ciuman semalam. Zafrina menundukkan wajahnya. Ziko menatap Zafrina dan lalu menghembuskan nafas panjangnya. Dia mendekati gadis itu lalu mengangkat dagu Zafrina. Tidak ada yang salah. Kamu tidak perlu merasa bersalah seperti itu. Aku tahu. Kemarin itu bukan sesuatu yang kamu sengaja. Tanpa sadar Zafrina memejamkan matanya dan menggigit bibirnya yang seksi. Dia kembali teringat percakapan antara dirinya dan juga Papi Rian dan Zafa. Sepertinya memang dirinya perlu menjauhi Ziko agar perasaan cinta yang tumbuh di hatinya tak semakin besar. Ayo kita pulang. Ziko mengacak rambut Zafrina untuk mengurangi debaran di hatinya melihat pose Zafrina yang terlampau seksi. Ziko menuntun Zafrina meskipun sebenarnya gadis itu enggan. Tapi seperti biasa, Zafrina sulit menolak, dia hanya diam mengikuti kemanapun langkah Ziko membawanya. Bersambung.